Maksimal jam 5 sore ya. Makasih Tante. Ibunya. Iya. Tapi isinya buat anaknya. Goodie bag untuk pertukaran goodie bag ya. Oh iya. Oke, ya, makasih. Dapat es krim. Dapat es krim. Acara Uniqlo dan IKEA. mendapatkan makanan. Kita lagi dapat freelance dari IKEA, menunya Bakso. kesukaan Bara. Dan di situ juga ada hotdog. Selamat bersemangat karena tentunya hari ini senang sekali saya Siti Oktaviani bisa menyapa seluruh moms dan juga adik-adik di IKEA Alam Sutra dalam acara dan juga keseruan Moms Gathering sekaligus peluncuran koleksi IKEA Atom Spar. Boleh dong kita kasih aplaus yang meriah? Thank you so much moms. Dan seperti yang sudah dijanjikan bahwa hari ini akan ada banyak sekali keseruan spesial untuk para moms dan adik-adik. Walaupun mungkin di sini para momsnya mulai insecure ya. Aduh, anakku lagi ngapain tuh? Tapi nggak apa-apa, karena di sini juga sudah ada banyak sekali tim kami yang akan membantu dan mengajak adik-adik berkegiatan pada hari ini. Dan sebagai informasi juga moms bahwa seperti yang kita ketahui, visi IKEA adalah menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Tidak terkecuali untuk anak-anak kita. Nah, bicara soal anak, yang namanya anak tuh pasti sukanya bermain. Betul ya moms ya? Hobi banget bermain. Karena bagi anak, bermain merupakan salah satu kegiatan yang sangat-sangat menyenangkan dan sering mereka lakukan, terutama saat ada di rumah. Nah, pada kesempatan hari ini nanti akan ada sosok-sosok inspiratif yang berbagi dengan para moms yang hadir di sini. Akan ada ahli kompeten yaitu psikolog anak yang akan bercerita bagaimana sih bermain bisa mengasah kreativitas anak. Selain itu, kita juga akan mendengarkan penjelasan tentang bagaimana IKEA terus mengeksplorasi dan mengembangkan solusi dan inspirasi untuk bermain dan juga bisa dilakukan di rumah masing-masing. Dan tentu saja yang sudah ditunggu-tunggu, hari ini kita juga akan mendengarkan penjelasan tentang koleksi terbaru IKEA Atom Spar yang sudah terlihat beberapa produknya lucu banget dan juga bisa langsung dilihat di area showroom sebelah sana ya. Tapi sebelum Cynthia memanggilkan 3 orang inspiring
striker, Cynthia mau ngajak para moms dan juga adik-adik di sini. Boleh kita bonding time dulu ya. Cynthia mau panggilkan, ini ada Miss Tia dari Kini Club. Hai Miss Tia. Miss Tia, apa kabar Miss? Baik, aku penasaran Miss Tia, hari ini kita mau ngapain aja sih? Oke, jadi hari ini nanti aku mau ajak teman-teman, kita mau jadi asrama cilik, kemudian kita mau menghias kamar, lalu kenalan dengan koleksi terbarunya IKEA Atlspar. Atlspar, aku gak sabar nih mereka menjadi astronot cilik ya. Terus dengar-dengar kita mau agak sedikit Oh iya, ada dancing-dancingnya juga loh Kak. ada dancing-dancingnya juga? Iya. Oke deh, kalau gitu aku sudah gak sabar, adik-adik udah gak sabar, para moms juga gak sabar. Kalau gitu langsung aja aku serahkan ke Miss Tia. Oke, kalau gitu kita ke sebelah sana aja ya Mas ya. Oke. Coba yang mau berlahan Hello, hello everyone, how are you? Teman-teman tolong jawab. I'm great. Oke? Oke, lalu kita mau angkat dulu tangannya ke atas. Everybody put your hands up please. Good job. Kita mau coba swing ke kanan, ke kiri, ke kanan. Lalu kita mulai bernyanyi. Hello, hello everyone. How are you? I'm great. Good job, Mas Ruby. Hello, hello everyone. How are you? I'm great. Hello, hello everyone. Hello, hello everyone. Hello, hello everyone. How are you? I'm great. Miss mau ajak dulu teman-teman untuk dancing sama-sama. Jadi kita mau berdiri dulu yuk teman-teman. Yuk kita berdiri. Everybody stand up please. Oke. Oke. Jadi teman-teman kita mau dancing pakai lagu Papi please. Dancing, dancing, freeze. Coba mana gayanya yang paling keren, coba Miss Laura. Hopping, 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 reach out. Jump, jump, yay. Hop, when I say, freeze. Coba mana yang paling keren gayanya, Miss? Satu kaki, jump, satu kaki, yeay. Yang mau berputar, when I say, coba gayanya, freeze. For baby with today, yes. Silakan duduk. Dan tentunya masih ada dua tempat lagi. Langsung saya panggilkan Mbak Amanda Maria Wiranata, sarjana psikologi, magister psikolog atas. Selamat siang Mbak Amanda. Oke, dan masih ada satu kursi lagi. Kita panggilkan Mbak Angela Krisyanti, sales leader IKEA Indonesia. Hai Mbak Angela. Oke, silahkan langsung duduk. Wah, di sini sudah ada wanita-wanita hebat, inspiring, dan tentunya hari ini saya mau nanya dulu nih, sehat semuanya dari Mbak Amanda, luar biasa. Mbak Angela juga pastinya ya. Dan tentunya seru-seruan hari ini kalau si kecil tadi sudah
mulai beraktivitas, katanya mau keluar angkasa gitu ya. Nah sekarang Cynthia mau ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Ririn, Mbak Amanda dan juga Mbak Angela ya. Mungkin ke Mbak Ririn dulu nih. Karena kalau kita bicara soal IKEA itu kan memang dekat sekali dengan keluarga ya. Tapi kalau sekarang nih kayaknya temanya anak-anak ya. Kenapa sih IKEA senantiasa mendukung kegiatan anak, Mbak Ririn? Terima kasih pertanyaannya. Saya apa dengan Mams yang ada di sini cantik-cantik semua. Selamat siang para Mams semua. Siang. Semua kan anak-anak. Satu anaknya yang lainnya gitu ya. Apa kabar Mams? Baik. Terima kasih sudah datang ke acara IKEA siang hari ini. Kami sangat senang sekali bisa bertemu dengan para Mams siang hari ini untuk acara peluncuran koleksi khusus untuk anak-anak Afton Spa. Jadi menjawab pertanyaan Mbak Cynthia tadi apa sih gitu ya. Jadi saya cerita dulu nih latar-belakangnya. Jadi kalau IKEA itu anak-anak adalah hal yang paling penting, orang yang paling penting di dunia ini. Setuju nggak itu Bu? Setuju. Ya, kenapa sih? Karena anak-anak ini adalah kan penerus bangsa, gitu ya. Jadi sesuai dengan visi IKEA juga ingin untuk menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang, terutama anak-anak kita semua. Jadi IKEA meluncurkan sebuah produk khusus yang dirancang setelah ide di balik produk ini adalah dari anak-anak itu sendiri. Dari anak-anak, idenya bahkan dari anak-anak. Ya. Wow. Jadi waktu itu kayaknya ada orang bilang begini. IKEA itu memanggil atau mengumpulkan anak-anak dari usia 3 sampai 7 tahun, dan mereka itu ditanya mainan apa sih yang kalian inginkan supaya dimiliki gitu ya. Dan rata-rata mereka menjawab mainan yang berhubungan dengan buah angkasa. Oh ya? Wow. Dan saat itu tim desain IKEA itu membuat sebuah produk yang bisa memenuhi kebutuhan si anak-anak itu, yaitu si Afton Spa yang terinspirasi dari hasil imajinasi anak-anak itu tadi gitu. Luar biasa ya, imajinasi anak-anak tuh meskipun gak pernah keluar angkasa gitu ya, tapi mereka mungkin ada curiosity juga gitu ya, berangan-angan, dan akhirnya ketika ditanya, oh mereka suka sekali dengan sesuatu yang berbau luar angkasa. Nah sebenarnya apa sih yang menjadi peduli atau menjadi perhatian dari IKEA dalam pengembangan produk-produk ataupun perabot untuk anak-anak? Jadi anak-anak itu kalau sehari-hari seperti sekarang ini kan mereka rata-rata bermain ya. Iya betul. Jadi bermain itu yang sangat kita sebagai Amanda ini ahlinya nanti dan ya itu Amanda ya. Tapi pada sisi itu kami ingin semua anak-anak baik besar atau kecil dimanapun mereka berada diberi kesempatan, mereka mempunyai hak untuk bermain karena itu bisa membantu tumbuh kembang si anak itu sendiri gitu. Jadi dari situ mengapa IKEA membuat produk yang bisa membantu tumbuh kembang mereka dan dengan merealisasikan sebuah masukan dari mereka, yaitu membuat produk luar angkasa yang mereka inginkan itu. Oke, jadi kita bicara soal tumbuh kembang anak, salah satu faktor yang mendukung itu kan adalah stimulasi ya. Apa yang perabot-perabotan anak-anak pun juga bisa membantu perkembangan anak-anak kita. Nah, pernah nggak sih Mams merasa, aduh anakku main terus, ya main mulu gitu, dan akhirnya bertanya-tanya, ini apa sih manfaatnya kalau anakku main-main terus gitu? Kadang-kadang suka diomelin gitu, ya aku main terus nih gitu. Pas sekali ada Mbak Amanda sebagai psikolog anak, aku mau tanya Mbak Amanda, manfaat bermain untuk anak-anak itu apa sih? Manfaatnya tuh luar biasa ya. Kan bapak sini ada ibu doang ya, ibu-ibu ya, para mama semua. Jadi kalau dibilang kenapa anak itu main terus? Karena main itu adalah pekerjaan anak-anak. Kalau orang dewasa punya ada pekerjaan jadi guru, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi desainer, anak-anak itu pekerjaannya bermain. Itu adalah dunia mereka, makanya masuk ke dalam hak anak. Hak anak itu salah satunya selain hak hidup, tapi juga hak bermain. Nah, kenapa jadi penting sekali? Karena manfaatnya selain perkembangan kognitif, dia membantu anak jadi lebih mampu menyelesaikan masalah-masalahnya, tapi juga menjadi mengembangkan kreativitas.
juga lebih tinggi dan bisa mengembangkan keterampilan sosialnya juga. Begitu. Oh, wow, jadi sebanyak itu manfaatnya dan bahkan itu adalah hak anak untuk bermain gitu ya. Pekerjaan anak ya bermain gitu ya gambarnya ya. Dan aku sering dengar juga nih Mbak, kalau yang namanya kreativitas anak itu bisa diasah lewat bermain. Nah, bagaimana sih pandangan Mbak Amanda soal masa kreativitas anak tersebut? Ya, jadi kan kalau apalagi sejak pandemi ya, ibu-ibu ya, ketika pandemi itu yang tadinya orang tua masih membatasi penggunaan gadget, tapi ternyata akhirnya sekolah pun dilakukan secara online. Betul. Tahu anak jadi lebih awal terpapar dari gadget. Akibatnya kalau keterusan, jadinya anak lupa yang namanya real play, bermain yang beneran, yang asli kayak begini. Ini main beneran. Dikasih kesempatan, di mana bisa manipulasi, di mana bisa berimajinasi, di situ kuncinya. Ketika ada kesempatan untuk merasa bosan dulu, ya jenuh dulu, gak apa-apa, kamu gak akan mati kok kalau gak ada gadget. Coba sekarang kamu bisa bikin apa yang ada di sini kan ada mainan, bahkan dari simple tisu aja bisa jadi mainan, stick ice cream aja bisa jadi mainan. Selama kita menggunakan imajinasi kita. Betul. Oke, ini kan imajinasi udah kemana-mana, ini udah mulai roket nih kayaknya ya. Udah mau keluar angkasa. Sampai mereka di luar angkasa. Paling dia mereka tahu loh caranya keluar angkasa gitu kan. Pakai helmnya udah, terus roket ya. Nah tapi mungkin jadi problem berikutnya adalah karena anak-anak sekarang sudah banyak terpapar gadget. Itu nggak Mas ya? Kadang bingung gitu, kita pengennya anak-anak tuh nggak pakai gadget, tapi susah karena temennya anak-anak kita juga pakai gadget gitu. Nah kira-kira gimana sih para orang tua itu bisa memberikan permainan untuk anak, bisa mengasah kreativitas untuk anak? Ada saran nggak dari Mbak Amanda? Ya, jadi memang saya nggak bilang bahwa kita harus steril dari gadget, karena itu nggak mungkin. Itu saat ini adalah dunia anak, tapi kita batasi. Dan mereka harus punya kesempatan yang namanya tadi saya bilang real play, punya mainan yang bisa dimanipulasi. Manipulasi gimana sih maksudnya? Bukan secara negatif ya, tapi bisa dimainkan dengan macam-macam. Kayak misalkan boleh saya kasih contoh? Boleh. Adik boleh pinjam satu ya. Kayak mainan ini ya. Mainan ini nggak hanya sebagai boneka fungsinya, tetapi dia juga bisa mengembangkan imajinasi. Ya, dia bisa dilempar-lempar, lempar tangkap. Dia bisa jadi teman buat main piknik ya, tea party. Dia juga bisa mungkin disayang-sayang, mengembangkan keterampilan merawat, nurturing ya. Jadi jangan dijadikan larangan. Kalau anak laki itu nggak boleh main boneka, nggak ada. Mainan itu semuanya netral. Kita yang sering memilah-milah ini mainan laki-laki, mainan perempuan gitu. Jadi ini bisa dimainin macam-macam. Kalau Lego sesuatu yang konsumtif, jangan semuanya hanya lewat buku panduan, ibu-ibu. Jadi dicampur aja, malah bisa menimbulkan kreasi inovasi yang luar biasa. Ternyata ide-idenya tuh cemerlang sekali. Oke, jadi biarkan anak itu berimajinasi, mengasah kreativitasnya, karena tadi mainan pun bisa banyak fungsinya gitu ya. Bukan hanya kita kan tahu boneka gitu ya, misalnya kita sedang role play gitu, tapi bisa juga tadi Mbak Amanda lempar diikuti loh Mbak Adelia ya. Mungkin mau diajak lempar tangkap tuh kayaknya ya. Tapi Satu lagi, anything can be anything. Jadi apapun bisa jadi apapun. Ini mungkin kita ngelihat sebagai astronot di pikiran kita, tapi dia bisa jadi pakai ponco buat jas hujan, atau pakai hoodie atau bisa macam-macam. Jadi anything can be anything. anything can be anything. Jangan pernah batasi kreativitas anak-anak kita. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan dari sudut pandang soal sekolah anak, saya mau beralih ke Mbak Angela nih.
Kalau menurut seorang Mbak Angela sendiri, seberapa penting sih aktivitas bermain dan juga permainan untuk mendukung kreativitas anak nih seperti yang sedang dilakukan adik-adik di sini? Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi di IKEA sendiri tadi sudah disebutkan bermain itu hak anak, dan di IKEA sendiri sangat mendukung hak anak tersebut untuk bermain, karena bagi kami bermain itu penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri. Jadi ya seperti halnya dengan koleksi yang kami luncurkan hari ini, yaitu Outdoor Spark, dengan mengambil tema luar angkasa, sehingga diharapkan anak bisa eksplor, juga memicu rasa ingin tahu mereka tentang luar angkasa, juga bisa mengasah imajinasi, kreativitas mereka yang gak terbatas juga. Makanya tema PKM kita tahun ini pun adalah jelajahi kreativitas tanpa batas. Oke, jadi memang betul-betul tidak membatasi kreativitas anak ya. Temanya adalah jelajahi kreativitas tanpa batas. Aku penasaran banget lihat produk-produknya. Salah satunya ini ya, si roket ini. Dan bahkan tadi anak-anak udah langsung lari ke sini gitu, udah semangat banget buat bisa main. Nah, tapi aku juga jadi semakin penasaran nggak ada produk apa aja. Mungkin boleh dijelaskan tentang koleksi Outdoor Spark ini, Mbak? Nah, untuk koleksinya langsung aja. Boleh. Kita bergeser. Ada anaknya loh di sini loh, langsung lagi main ya. Dia sudah mengerti fungsinya apa. Hai. Jadi untuk koleksi Outdoor ini terdiri dari berbagai area. Jadi ada yang boneka, permainan kreativitas, tekstil, dan juga ada lampu. Nanti mungkin lebih jelasnya bisa dilihat di showroom. Nah, yang kita sempat bawa ke sini yang pertama kita karakter utamanya ada boneka astronot. Lucu sekali. Ada satu juga di bawah Amanda, maaf. Nah, ada 3 ya. Nah, ini ada 3 boneka astronot, ini ada 3 karakter. Ada kucing, beruang, sama kelinci. Lucu sekali. Oh, wow, ada 3. Dan ini bisa dibuka ya untuk bajunya. Jadi kita bisa pura-pura dia kerja pakai lagi bajunya kalau kerja. Oke. Dan yang paling penting lagi, ketiga boneka ini adalah produk buatan Indonesia. Jadi perlu bangga ketiga produk ini juga diekspor, dijual di IKEA secara global. Jadi ini produk made in Indonesia. Dijual secara global di luar negeri. Kita patut apresiasi, kita bangga banget ya produk buatan Indonesia. Terus ada apa lagi, Mbak? Untuk ada juga sahabatnya dari luar angkasa, yaitu alien hijau. Ini ada yang besar dan juga ada ini ada versi mininya juga. Oh, gemes banget. Sini aku bantu pegang. Jadi ada yang besar dan ada yang mungil seperti ini. Gemes banget. Ini juga ada gantungan, bisa buat gantung. Buat gantungan kunci ya. Ada lagi? Ada. Oh, ada masih banyak banget ya. Ini juga ada permainan boneka jari, finger puppet. Ini ada 5, jadi ini juga bisa mengasah anak bercerita, aku punya teman di luar angkasa, dan seperti itu. Ini juga membantu mereka role play dan lain sebagainya. Wow. Ada lagi? Ini kan harta karun ya di dalam ya. Kemudian ini ada lagi boneka bulat. Ini bumi ceritanya. Dia punya tangan, punya kaki, jadi bisa kita peluk dan juga message-nya luar biasa, kita sayangi bumi. Sayangi bumi, sambil diajarkan ya untuk menjaga bumi kita bagaimana caranya supaya lebih panas. Dan untuk luar angkasa sendiri mereka punya kendaraan. Ini kendaraan luar angkasa mereka, UFO. Wow. Nah, UFO ini bisa dibuka. Ini karena belum dibayar, masih segel ya, masih baru soalnya. Jadi ini masih dikunci, tapi sebenarnya bisa dilihat, ini bisa dibuka. Dan nanti ini semua alien dan astronotnya muat di sini. Jadi dia bisa berkendara di sini. Oh, jadi kalau anak-anak tuh main sama bonekanya seolah-olah ini adalah UFO-nya, kendaraannya. Tapi bisa jadi tas loh ini. Jadi topi. Bisa jadi topi loh, ini lucu banget loh ini. Kalau aku sih bangga banget bawa tas gitu ke sekolah ya. Isinya mungil tapi cukup macam-macam gitu ya. Nah, ini juga bahannya oke sih. Iya, yes, betul. Kemudian ada temannya lagi. Ya. Oh, ini bantal. yes. Ini bantal berbentuk planet. Planet apa? Ada yang tahu? Dapat hadiah nggak?
Boleh apa itu? Ini Saturnus. Karena ada ringnya. ya ada ringnya. Ini juga multi-multi buat di bantal, di sofa. Benar. Kemudian ada juga permainan kreativitas lain seperti ada ini memory card game. Oke. Jadi yang pairing Oh. bisa mengasah daya ingat. Ingatan. Jadi ada yang kembar-kembar ya Mbak Eja ya. Oke. Terus ada puzzle juga. Ini di sebelah sana. Oh, ada puzzle Ada juga. puzzle. Yes. Bisa disusun. Itu juga untuk permainan kreativitas. Terus ini ada karton board, tapi nanti bisa digunting, terus nanti diwarnain. Jadi bisa jadi hiasan juga nanti. Oh, jadi bisa diwarnain Bisa langsung. diwarnain langsung. Bisa lihat di showroom ya nanti setelah ini bisa berkunjung ke sana. Ih, banyak banget kok koleksinya loh. Kemudian untuk permainan kreativitas lain juga ada ini coloring paper tapi panjang. Jadi panjangnya kira-kira 10 meter. Hah, 10 meter. 10 meter. Jadi Panjang kalau sekali. ibu-ibu mau me time bisa disuruh anaknya mewarnai 10 meter, lumayan kan. Oh, gini mams, kalau anaknya bandel gitu kan, bawel banget, mamsnya butuh me time, kasih 10 meter ya, 10 jam kayaknya dapat ya buat ngewarnain. Nanti sebenarnya lebih lengkap kalau ada di showroom. Nanti kita juga ada koleksi lain selain Aston Spark ini, namanya koleksi malak. Dia bisa untuk alat tulisnya, jadi mewarnai. Jadi satu set sudah lengkap ada di IKEA. Terus sebenarnya ada di sana juga, ada juga koleksi tekstil. Yes. Sarung buffet dan sarung bantalnya itu temanya juga galaksi, dan juga ada gordennya juga tentang galaksi, dan gordennya ini yang agak unik, dia glow in the dark. Glow in the dark, jadi menyala dalam terang ya. Jadi begitu kamar ditutup, anak bisa pura-pura ya hujan meteor dan lain sebagainya. Jadi cukup menarik. Dan ada juga koleksi lampu table lamp kami bentuknya roket dan juga planet, dan dia bisa berubah warna. Nanti bisa dipencet-pencet, dicoba di display untuk roketnya sendiri. Ya seru banget ya, tadi aku udah lihat di showroom memang koleksinya menarik sekali. Dan bener-bener itu limited juga ya, belanja ya. Ya, ini koleksi terbatas, mulai dari hari ini dan sekitar 1 tahun ke depan mungkin masih ada. Oke. Duh, jadi kan kalau limited itu agak deg-degan gitu ya, karena Tergantung stok. betul, tergantung stok nih. Kalau ternyata para moms di luar sana udah pada ngeborong bisa bahaya ya. Tapi aku penasaran deh, ini kan bentuknya macam-macam. Terus juga tadi ada yang diwarnain ya, sampai ada tekstil juga. Gimana sih proses pengembangan koleksi ini, Mbak? Nah, untuk pengembangannya sendiri tadi juga sudah sempat dibahas di awal. Kalau ini berkolaborasi dengan anak-anak juga, mendengarkan ide dan gagasan dari anak-anak usia 3 sampai 7 tahun. Jadi sebagai contoh, ketika diminta karakter apa yang paling favorit untuk luar angkasa, dan yang paling banyak keluar adalah alien. Dan juga jadi keunikan dan ide pengetahuan mereka tentang luar angkasa itu yang mendasari kami untuk membuat serangkaian koleksi Aston Spark ini. Oh, jadi si alien ini tuh saking dia penasaran kali ya, anak-anak tuh nggak pernah lihat secara langsung tapi sering dengar, akhirnya mereka imajinasinya sampai ke luar angkasa ya. Tapi kan kadang sebagai orang tua kita jadi khawatir kalau ngomongin mainan ini secure nggak ya, aman nggak sih untuk anak-anak, kira-kira seperti apa aspek keamanannya? Untuk aspek keamanan sendiri dipastikan untuk produk-produk kami sudah melalui penilaian risiko dan juga pengujian yang ketat. Jadi ini untuk memastikan semua produk ini aman dan juga tahan lama digunakan di rumah. Jadi produk-produk ini pun sudah mematuhi undang-undang dan standar peraturan yang berlaku di masing-masing tiap negara tersebut produk tersebut dijual. Contohnya kayak di Indonesia untuk produk mainan sudah lolos SNI. Bisa dilihat ada SNI. Ada ya di sini ya, certified. Kemudian untuk dari sisi manajemen itu dari sisi compliance dan dari sisi manajemen risiko juga dari IKEA, jika teman-teman memperhatikan tidak ada mata kancing di boneka-boneka kami. Jadi itu untuk meminimalkan resiko tersedak. Jadi kalau anak ngambil, mata kancingnya yang keambil terus masuk mulut, itu ada resiko tersedak. Jadi boneka-boneka IKEA semua menggunakan angka sulaman. Oke, jadi ternyata aku baru sadar loh ya. Jadi itu
juga merupakan salah satu consideration penting untuk menjaga supaya kalau kancing ini kan bisa jatuh, bisa copot, kemudian tertelan, wah itu bisa bahaya sekali untuk anak-anak ya. Karena sudah dipastikan aman, kita jadi worry free. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dari aku dan juga tunggu-tunggu sama para moms yang ada di sini. Diingetin lagi dong, ini kapan kita bisa mulai mendapatkan koleksi yang lucu-lucu ini, Mbak Angela? Untuk koleksi ini tersedia di seluruh toko IKEA dan juga secara toko, tapi bisa dibeli di online juga di www.ikea.co.id dan bisa dibeli dari hari ini 19 Oktober 2023. Dan ada tambahan informasi juga. Oh yes, apa tuh? Jadi selama play campaign ini kita juga ada berbagai penawaran menarik seperti contohnya potongan boneka 95% dan juga penawaran-penawaran lain yang menarik lainnya. Dan khususnya kalau untuk koleksi Afton Spark ini, jika ibu-ibu membeli, ini kita juga turut menyumbang berdonasi 10.000 untuk setiap item yang dibeli. Itu nanti akan bekerja sama dengan Yayasan Save the Children untuk water sanitation untuk anak-anak yang kekurangan air bersih. Oh, jadi untuk produk-produk koleksi dari Afton Spark ini, kalau para moms membeli itu sudah bisa mulai dari hari ini ya. Dan ternyata setiap pembelian ya 10.000 itu akan didonasikan kepada Save the Children. Itu untuk membantu memperbaiki sanitasi air anak-anak ya. Luar biasa mulia sekali ya. Jadi para moms ini bukan hanya membantu anak-anaknya, memberikan hak anak-anaknya untuk bermain, menyenangkan anak-anaknya, tapi juga sekaligus membantu anak-anak lain yang membutuhkan. Iya, luar biasa sekali. Wow, ternyata tadi aku melihat koleksinya, favoritku adalah alien hijau ya. Kayaknya aku memang jiwa anak-anaknya sudah pas ini, paling cinta sama yang ini. Tapi aku mau berikan kesempatan dulu untuk teman-teman di sini, para moms di sini yang ingin memberikan pertanyaan, boleh sekali Mam, silahkan. Langsung saja, ada yang mau tanya? Bebas tanya apa aja. Kebetulan di sini kan sudah ada psikolog anak, jadi kalau misalnya ada pertanyaan seputar tubuh kembang anak juga boleh langsung disampaikan pada kesempatan hari ini. Silakan. Yes. Nama saya Selvi. Kalau mau tanya, tadi kalau nggak salah saya boleh dilempar. Sedangkan saya tuh mendidik anak saya kalau mau apa saya suruh ambil. Saya nggak boleh dia karena saya waktu itu kan nggak semuanya boneka ya. Tapi kan saya kan ada mainan yang mungkin cukup harus gitu ya. Nah itu kalau mereka mainan itu saya harusnya gimana sih? Dibolehin aja kan gimana meresikokan untuk mainan sama rusak. Karena ada boneka yang itu bisa di kalau rasa kan yang 2 tahun harus main-main lah. Nah itu baik gimana? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi memang kalau dari sudut pandang positif parenting, kita memang sebaiknya tidak melarang anak, ya. Tetapi bahkan dalam saya mungkin mau menjelaskan bahwa saya selain psikolog ini saya juga play terapis. Dalam ruang play terapi itu sendiri, walaupun pendekatan kami adalah non-direktif, jadi anak boleh main apa saja, tetapi tetap ada aturan soal keamanan. Nah, keamanan ini adalah keamanan si anak, keamanan orang lain, dan keamanan barang-barang. Itu yang dari kecil kita harus mulai ajarkan. Jadi, selama itu tidak merusak, sebaiknya memang tidak dilarang. Ya, kalau anaknya senang lempar-lempar, kita cari penyaluran dia yang aman, yang tidak merusak barang, yang tidak melukai dia, yang tidak melukai orang lain. Jadi misalkan dia senang lempar, kita cari apa ya? Mungkin bola yang soft atau bola yang kalau bola di bola itu kan bolanya cukup soft ya, yang nggak keras. Dan arahin kemana? Jadi ada tempatnya, ada boundaries, dia belajar boundaries di situ. Misalkan ada ember atau yang simpel aja gitu, atau kalau nggak ada kita kasih lapak di lantai gitu, kasih batasan dia kalau mau lempar hanya sebatas itu melatih koordinasi tangan dan mata yang berguna untuk belajar,
itu melatih konsentrasi, karena dia harus konsentrasi untuk masuk ke dalam tempat itu yang ada batasannya, melatih regulasi diri kalau nggak berhasil gimana gitu. Jadi banyak hal kita bisa arahin, bukan dilarang tapi diarahkan. Dan ini ada tanggung jawab juga untuk anak ya. Iya. Oh, oke, menarik sekali Mbak. Jadi ada aktivitas tambahan ya, Mom Sylvie. Oke, sudah terjawab. Kita berikan kesempatan untuk Mom lainnya. Ada yang mau bertanya, silakan. Namanya? Nama saya Mary. Mungkin bukan pertanyaan, tapi saya lebih setuju tadi pemenuhan hak bermain di anak-anak. Karena dengan bermain kan kita memberikan kenangan baik ke anak. Jadi itu yang akan diingat anak-anak nanti di masa depan. Mungkin saya sekarang ada saya yang ingat saya dulu diajak bermain oleh orang tua saya dan itu sangat melekat di hati saya. Jadi saya setuju dengan pemenuhan anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Berkesan sekali sampai sekarang ya Mom Leni ya, dan jadi anaknya Mom Leni pun juga diberikan hak untuk bermain seluas-luasnya supaya bisa berkreasi juga. Terima kasih Mom Leni apresiasinya. Kita masih berikan kesempatan untuk para mom. Oke, kita ke ujung dulu ya. Silakan Mom disampaikan mamanya terlebih dahulu dan pertanyaan. Selamat siang, aku Ira. Mau tanya tadi kan Bu bilang kalau misalnya anak itu diberikan mainan yang menciptakan ide imajinasi, contohnya dari produk IKEA ini. Nah, kalau misalnya adik kakak nih, biasanya kan dia misalnya satu anak ini udah punya imajinasinya sendiri, itu tiba-tiba datang adiknya gitu. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan biar bisa berimajinasi bareng kayak gitu? Atau apakah kita harus stimulasi atau mengalir aja gitu? Terima kasih. Terima kasih. Untuk anak-anak ya, seringkali kita orang dewasa yang memaksakan maunya orang dewasa tuh, wah anak harus mainnya kayak begini. Padahal anak-anak tuh punya ide sendiri loh, yang genuine dari dirinya sendiri ya, orisinil gitu. Yang kita mungkin gak kepikiran, karena pemikiran anak tuh kalau dikasih kesempatan luar biasa loh. Dari misalkan stick es krim aja, bukan hanya sekedar stick es krim, tapi dia bisa jadi pedang, dia bisa jadi tongkat sihir, tongkat peri, gitu ya. Jadi mungkin kata-kata pembukanya ini bisa lagi, kira-kira ini bisa jadi apa ya yang gak biasanya, gitu ya. Hal lain yang gak biasa bisa dipakai buat apa ya barang ini ya. Saya kasih contoh Bu, hanya sesimpel tisu kita bisa mengajak anak berimajinasi. Jadi misalkan ada tisu nih gitu ya, kita anggap aja ini ada roti putih. Kita ambil ya menteganya, kita balurin menteganya. Coba nih, kamu mau pakai apa makannya? Pas imajinasi. Mau pakai keju, mau pakai coklat, dikasih gitu. Sekarang kita lipat ya, lipat, masukin di oven. Kalau kita buka ovennya, kita masukin. Untuk lagi hati-hati ya, panas ya gitu. Jadi kita ajak terus, dia mulai dibayangin gitu. Cuma kita nyalain ya, kita tunggu dulu nih. Jadi itu belajar menunggu juga gitu. Sampai bunyi ting gitu ya. Oke, kita buka. Hati-hati, masih panas ya. Buka pelan-pelan. Kita keluarin, awas ya. Tiup dulu. Coba cium baunya. Itu membayangkan juga. Harum banget ya. Coba rasain. Enak gak enak kan? Enak sekali. Hanya dari selebar tisu atau mungkin sapu tangan. Jadi anything can be anything. Itu keluaran imajinasi. Kasih kesempatan. Oh, jadi anak bisa lebih disiplin ya untuk kita menunggu dulu. Bahkan ada excitement juga ketika menunggu. Seperti itu ya. Sudah terjawab Mam. Tadi sebelah sini ada yang ingin bertanya ya. Boleh sebutkan nama dan pertanyaan. Terima kasih. Selamat siang. Sebetulnya nama ya tadi. Saya Feni dari Jombang Ciputat. Pertanyaannya sebenarnya tentang pengasuhan, karena anak saya sekitar 16 bulan. Nah itu kalau terkait permainan saya eksplor bebas karena dia kadang dikasih mobil-mobilan, anak saya perempuan, ada mobil
truk gitu-gitu lah, ada bus gitu, ada boneka juga. Dan pada hal ini kan berarti orang kami sudah berprinsip bebaskan anak, nggak mesti harus terkekang atau memilih gitu ya, di kebebasan. Cuma bahkan kayak hal-hal ke alam gitu, nyeker lah bahasa gitu ya, terus bermain pasir, it's okay ya. Jadi tidak ada kena motor atau apa, bebas. Nah, ketika itu beriring yang kami lakukan di dalam psikologi pendidikan kami, keluarga gitu ya. Nah, masih ada pertanyaan apa lagi ya yang harus kami terapkan, karena anak kami kalau ketemu orang baru itu pasti nangis. Dan nangisnya itu bahkan butuh penyesuaian sama kakek neneknya pun yang sudah 2 minggu ketemu itu pasti perlu apa ya? Perlu penyesuaian gitu. Makanya saya mungkin ada masukan atau cara-cara gitu dan mungkin saya belum tahu dan bisa kami terapkan gitu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Meni, bagus sekali. Jadi untuk anak 18 bulan ya Bu ya, 16 bulan, umur segini memang masih lekat sekali dengan ibu, terutama ya. Kemudian juga kalau bapaknya terlibat juga dengan bapaknya. Jadi memang yang kalau dalam teori itu ada namanya mikrosistem. Itu adalah lingkungan terdekat anak, pengasuh utama. Itu yang paling penting saat ini. Selama hubungannya lekat, itu adalah sehat ya. Nah, nanti pelan-pelan kita mulai mengenalkan tadi neneknya, mungkin tetangga di rumah gitu. Tetapi memang masih tahapannya seperti itu. Jadi masih fasenya, jadi masih wajar sebenarnya, masih tahap yang wajar. Nanti dia akan mulai mengenal secara lebih dalam dengan di luar keluarganya usia TK. Karena udah mulai prasekolah itu mulai kenal ada guru, ada teman-teman gitu. Baru keluar dari rumah. Itu masuk ke mesosistem, jadi di luar mikrosistemnya. Jadi itu masih tahapan yang wajar. Tapi yang namanya keterampilan sosial itu semakin sering terekspos, semakin terampil. Jadi kalau memang mau anaknya lebih biasa harus lebih sering. Cuma ingat jangan dipaksakan. Kadang anak butuh kesiapan juga. Mungkin nih waktunya nggak tepat, itu waktu makan, waktu tidur. Anak kan sangat berpengaruh ya. Kalau terganggu jadwalnya biasanya jadi gampang rewel. Kita juga gitu ya, kalau kita kecapean ya kita rewel.